Pak, ini Gimana Pak caranya Pak? pekerja Dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, dan kemarin saya sudah pimpin rapatnya Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Ya, di rapat pertama, habis itu dipanggil lagi, kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis. Yang kedua kita juga bahas tentang beberapa perkembangan terkait dengan kelanjutan daripada Freeport. Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan, dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan, dan kalau itu sudah fix, insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak. Dan sekarang kita tahu bahwa kondisi di Timika, di underground, itu ada terjadi longsor, dan saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, dan tim kami sudah ada di Timika sejak beberapa hari yang lalu. Nanti kita menunggu laporan perkembangan terakhirnya, tapi orang di dalam masih dalam posisi terjebak dan belum ada informasi, dan proses pencarian masih tetap di dalam. Pak, operasionalnya akan tetap jalan apa gimana Pak? Karena ini kan masih ada yang terjebak dan masih longsor, ini operasional penambangan tetap jalan atau berhenti sementara? Sekarang berhenti sementara. Semua fasilitas personil semua lagi fokus untuk bagaimana menangani bencana yang ada di sana. Ya. Pak, soal SPBU panel itu swasta Pak akan melibatkan investor asing nggak? Pasti. Karena solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar. Sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah, oleh karena itu pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita, termasuk dalamnya adalah PLN. soal nambah berapa Pak? Pak, soal SPBU. Alhamdulillah tadi awalnya kan penambahan saham Freeport itu kan 10%. Perkembangan yang terjadi di atas 10%. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan. Harganya murah Pak, harga sahamnya? Untuk 10% lebih itu tidak, biayanya sangat murah sekali, karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041, dan sekarang perhitungannya lagi dijalankan. Target pembelian saham rampung kapan Pak? Bentar lagi selesai ya. Pak, soal SPBU swasta dong Pak. Pak, soal SPBU swasta kan banyak yang kosong. Kan Bapak bilang bisa belinya ke Pertamina, itu sebenarnya kayak gimana sih Pak alurnya? Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Pak, ini Gimana Pak caranya Pak? pekerja Dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, dan kemarin saya sudah pimpin rapatnya Pertamina, dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Ya. Berarti sampai Karena kan dampaknya pada SPBU swasta ini sangat kesulitan mendapatkan bahan bakar. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji
Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya itu kalau kita bawa mobil itu blind spot lah, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme di mana blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal gitu, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari. Mudah-mudahan. Makasih pertanyaannya ya, teman-teman ya. Ya, mungkin ya PR ya, tolong dikaji ya. Tolong dikaji. Nah, ini Pak Deputi yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Indonesia, terutama yang kurang anak-anak yang tadinya tidak tiba dalam semalam harapannya wajah yang cerah Pak. Semua yang saya agak yakin itu kalau ada KSP di SPPG, saya yakin dan tahu persis bahwa mereka kasih sayang dan pelajaran yang Ibu Bapak berikan kepada kami. Insyaallah bisa dekat. Saya di podcast begitu, netizen tidak komentar, biasanya senang ya bisa dekat. Dan saya sangat yakin dan determinasi dari Pak MP, bodinya komunitas pemulung. Akhirnya Pak, saya pribadi Pak, slogan dari Bapak itu asli saya dapat dari Bapak. Saya tahu bahwa slogan tersebut sama kita, tapi slogannya tetap ada di tempat ini. Sebetulnya juga Pak punya slogan ya, tapi karena saya wakil di kampung itu Pak semuanya ketulilah. Saya daftar di beliau, kok dari kamu botol? Takdir saya tinggi, turun di Cawang, masih tertinggal dulu jadi Harunya gitu. Iya, terharu karena memang walaupun kurang dari setahun, tapi kita dengan Pak AMP ini sudah seperti bapak, seperti kakak, dan hubungan yang terbangun di sini ini memang dalam, karena ini kan KSP ini kalau di awal itu dia kosong, cuma ada sekretariat, nggak ada tenaga yang lain, jadi praktis memulai dari nol. Tadi beliau terharu karena teringat dulu waktu kesini kosong kantor ini, cuma saya berdua dengan beliau, dan hari ini penuh. Jadi saya kira itu yang membuat beliau salah satunya menjadi terharu. Ya. Ya. Pak, barengan Pak. Pak Putra, Pak MP, Pak MP, sini bentar. Baru dong Pak. Boleh dilihat. Pak, sebentar Pak, sebentar Pak katanya Pak, sebentar Pak katanya Pak. Saya sebentar ya, saya antar sebentar ya. Seperti Bapak.